Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi wa zayyinna bil ilmi waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah. Thumma amma ba'd. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang menciptakan kita semua. Allah adalah zat yang memelihara kita di dunia ini. Allah adalah zat yang memberikan rezeki kepada kita semua. Dan salah satu rezeki yang terbesar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah mengamanahkan kepada kita anak-anak, putra putri kita. Ini fadilah dan rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah percaya pada kita. Allah percaya kepada kita dan menjadikan kita ini sebagai orang tua. Karena berapa banyak mungkin dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang sampai detik ini itu tidak dipercayakan untuk menjadi orang tua. Dan ini patut kita syukuri. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan di sisa umur kita di dunia, barangkali ada 10-20 tahun lagi, atau bahkan lebih atau kurang, kita memohon pada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang tua yang saleh. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang mampu untuk mendidik anak-anak kita, orang-orang tua yang mampu untuk mencurahkan segala pikirannya, waktunya, energinya, hartanya untuk kebaikan putra-putri kita di masa depan. Maka tidak ada tempat yang layak kita meminta dan memohon kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan ke hadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan kita semua, Nabi yang menjadi kekasih hati kita, Nabi yang menjadi teladan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Siapapun kita, Nabi adalah panutan kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hadapan Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan juga tercurahkan kepada para sahabat beliau, kepada keluarga beliau, kepada umat beliau yang bertakwa semuanya, sehingga kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, ayah dan bunda yang saya muliakan, salam takzim yang pertama kepada kepala sekolah kita, takrim dan juga takzim kepada guru-guru, para asatiz semuanya, dan yang sangat teristimewa kepada seluruh hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk berhadir di majelis ini. Dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan adapun tema yang diberikan kepada saya, ya,
tema yang diberikan kepada saya adalah menjadi orang tua yang saleh, curahan hati anak-anak, lebih kurang seperti itu. Kita belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita belajar dari surah Yusuf. Sebenarnya judul ini sudah sangat klise gitu ya. Sudah sangat sering dibahas di mana-mana. Sudah sangat sering dikaji di mana-mana. Nah, dan sedikit tricky ini, ya, sedikit menjebak. Karena kita semuanya, insya Allah semua yang berhadir di sini adalah orang tua yang saleh. Dan insya Allah semua kita yang berhadir di sini itu sudah kenal siapa Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal Pak ya, insya Allah Nabi Yusuf ya. Ibu-ibu kenal Nabi Yusuf ya? Kenal di mana Bu? Insya Allah semua kita orang-orang tua yang saleh dan kita semua sudah kenal dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dan yang kita lakukan sekarang adalah sedikit mengkaji ulang. Kita mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita dapatkan. Kita ulang kembali ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan yang sudah terlupa bisa kembali teringat dan lain sebagainya. Nabi Yusuf alaihi salam ini salah satu nabi yang sangat populer, salah satu nabi yang sangat terkenal, terutama di kalangan ibu-ibu, di kalangan wanita. Dulu saya mikirnya cuma wanita yang meresahkan kita kaum laki-laki ini. Perempuan itu kadang meresahkan laki-laki. Karena ujian yang terberat bagi orang laki-laki itu adalah wanita. Ternyata di sana ada juga cerita, ada juga kisah, ada laki-laki yang meresahkan kaum perempuan. Dan salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Karena terlalu tampan, terlalu ganteng, sehingga membuat orang-orang yang ada pada zamannya, perempuan wanita yang ada pada zamannya itu tergila-gila karena ketampanannya. Ketika Nabi Yusuf dihadirkan di aula dan dihadirkan di sana para pejabat, istri-istri pejabat, dan bersama mereka dihadirkan pisau, dihadirkan bawang dan lain sebagainya. Kemudian diperintahkan, wahai Yusuf, janganlah di antara para wanita-wanita ini. Lalu mereka katakan, Masya Allah, ini bukan manusia, tapi ini adalah malaikat. Luar biasa tampannya. Sehingga tergila-gila. Dan tidak hanya para wanita pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, tapi juga wanita zaman-zaman setelahnya, termasuk zaman kita dan zaman setelah kita. Ini terpengaruh dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam. Buktinya apa Pak? Ketika ada yang hamil, pergi ke dokter, cek, periksa USG, ternyata calon bayinya ini laki-laki. Lalu istrinya diperintahkan sering-sering baca surah Yusuf, sering-sering baca surah Yusuf. Mudah-mudahan nanti ketika lahir ini tampannya setampan Yusuf. Ini kan orang tua yang tergila-gila dengan ketampanan Nabi Yusuf. Walaupun nanti setelah dibaca berkali-kali surah Yusuf, baca 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam, ternyata ketika lahir itu bayi juga mirip bapaknya. Gak mirip Nabi Yusuf, tidak. Cuman itulah pengaruhnya, ketampanannya itu tidak hanya pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sampai zaman kita sekarang dan juga zaman setelah kita. Ini salah satu nabi yang populer. Makanya kita sarankan kepada para orang tua yang insya Allah dalam program yang masih ada niat program, yang masih ada niat program untuk
mendapatkan keturunan, ya. Daripada kita mempertimbangkan bentuk fisiknya, ini harus setampan Nabi Yusuf, harus seganteng Nabi Yusuf, maka pertimbangkanlah akhlaknya Nabi Yusuf, pertimbangkanlah karakternya Nabi Yusuf, pertimbangkanlah imannya Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Daripada kita memperhatikan aspek fisiknya, maka lebih baik kita perhatikan, mudah-mudahan anak ini yang sudah program, kita bacakan surah Yusuf, silahkan. Tapi kita niatkan mudah-mudahan akhlaknya seperti akhlak Nabi Yusuf. Kita niatkan mudah-mudahan imannya seperti iman Nabi Yusuf. Kita niatkan mudah-mudahan karakternya seperti karakter Nabi Yusuf. Ya, karena tadi kalau kita mengharapkan harus setampan Nabi Yusuf, nanti lehernya juga seperti bapaknya. Mungkin agak lebih ganteng sedikit dari bapaknya. Karena dia sudah modifikasi biasanya. Masya Allah. Ini adalah salah satu Nabi yang populer karena ketampanannya. Pernah dikisahkan, diriwayatkan di dalam kitab-kitab bahwasanya ketampanan Nabi Yusuf itu bagaikan sebuah bulan purnama. Bulan purnama, Pak, itu sangat sempurna dan sangat indah. Seandainya seluruh keindahan itu terkumpul dalam satu bulan purnama, lalu bulan purnama tersebut dibelah menjadi dua, setengahnya diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, setengah dari keindahan, setengah dari ketampanan, setengah dari segalanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti sisa setengah lagi. Lalu yang setengah itu dibagi menjadi dua lagi, jadi seperempat. Seperempat itu diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sisa berapa? Seperempat lagi. Dan seperempat inilah yang dibagikan kepada manusia, dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti sebelum hari kiamat. Dan orang-orang yang ganteng hari ini, yang cantik-cantik hari ini, itu hanya kebagian seperempat. Itu sudah dibagi-bagi. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan dengan ketampanan kita. Tidak ada yang perlu kita sombongkan dengan kecantikan kita. Yang harus menjadi kebanggaan kita itu adalah karakter-karakternya, adalah iman-imannya, akhlaknya, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita lihat, yang harus kita pelajari, yang harus kita tiru dari Nabi Yusuf alaihi salam, yang bisa kita praktekkan kepada kita dan kepada anak-anak kita. Intinya kita semua sudah kenal Nabi Yusuf, kita sudah tahu bagaimana kisahnya, kita sudah membaca surah Yusuf. Inti dari kisah tersebut adalah bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau kecil itu ditanamkan iman oleh orang tuanya. Yusuf kecil itu dititipkan segenggam iman oleh orang tuanya, Nabiullah Yaqub alaihi salam. Sehingga inilah yang mempengaruhi seluruh kehidupan beliau. Apapun ujian, apapun cobaan yang Nabi Yusuf hadapi, ini semua dilandaskan dengan keimanan yang dititipkan oleh orang tuanya, Nabi Yaqub alaihi salam. Sekarang kita, pernahkah kita menitipkan, kita tanamkan keimanan kepada anak-anak kita? Mungkin kita contohkan salat, mungkin kita ajarkan baca Al-Quran, kemudian kita berikan teladan, kita puasa, kita berikan teladan bersedekah, kita kenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada anak kita, kita sendiri. Jangan hanya berharap kepada guru-guru, kita sendiri, seperti yang telah dipraktikkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Dititipkan kepada Yusuf yang masih kecil nilai-nilai iman. Seakan-akan Nabi Yaqub mengatakan, Yusuf, apapun nanti yang akan terjadi,
kemanapun engkau pergi, apapun musibah yang menimpamu, ingatlah ada Allah bersamamu. Ini nilai iman. Sehingga terjadilah kejadian-kejadian yang kita tahu. Nabi Yusuf yang pertama melewati kehidupan yang begitu pahit, melewati kehidupan yang begitu sulit, menyedihkan mungkin bagi sebagian orang, menyedihkan. Yusuf dari kecil sudah dibenci oleh saudara-saudaranya. Kita bayangkan anak-anak kita itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Karena kenapa? Anak itu mungkin yang paling disayang oleh ayahnya, oleh Nabi Yakub. Kenapa disayang? Ya karena dari 12 anak Yakub, ini anaknya 12. Kalau buat tim bola sudah bisa satu tim, lebih satu jadi pelatih. 12 orang. Di antara 12 itu hanya satu yang menjadi nabi, yaitu Yusuf. Dan Nabi Ibrahim sudah tahu, makanya disayang. Dan itu terlihat oleh saudara-saudaranya, sehingga saudaranya membenci Yusuf alaihissalam. Dibuatlah sebuah rencana, buatlah makar. Oh, ini kita buat sebuah rencana, bagaimana kita hilangkan Yusuf ini dari keluarga kita, sehingga kasih sayang orang tua kita itu akan beralih kepada kita semua. Yusuf kecil sudah dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi karena ada iman yang dititipkan oleh ayahnya, oleh orang tuanya, maka dia selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya apapun yang terjadi kepada dirinya itu adalah yang terbaik. Lalu Yusuf kecil dilemparkan ke dalam sumur, dalam keadaan gelap, dalam keadaan kesendirian, dalam keadaan sepi. Dengan modal iman yang dititipkan oleh orang tuanya, dia meyakini walaupun sepi, walaupun sendiri, ada Allah bersama dia. Ya, maka dia selalu berprasangka baik. Setelah itu Yusuf kecil selamat dari dalam sumur, lalu dijual seperti budak dalam keadaan sangat murah, dengan harga yang sangat murah. Dijual, Pak. Orang tampan seperti itu, calon seorang nabi, ya, dijual seperti budak dengan harga yang sangat murah. Ini salah satu ujian Nabi Yusuf alaihissalam. Akan tetapi beliau selalu yakin kepada Allah. Itu karena ada iman yang dititipkan oleh ayahnya, ada iman yang dititipkan oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Kemudian setelah dijual, sampailah di Mesir sana. Ketika tumbuh besar, semakin lama semakin tampan, semakin lama semakin ganteng, ya. Dan banyak orang yang menginginkan Yusuf ini. Hingga suatu saat Nabi Yusuf digoda oleh istri Aziz, Imratul Aziz, istri raja. Nah, dirayu. Wa ghallaqatil abwab. Lalu Imratul Aziz mengunci pintu-pintu istana, ditutup jendela-jendela semuanya. Wa qalat haytalak. Lalu dia katakan, wahai Yusuf, kesinilah, mendekat kepadaku. Yusuf, sini. Wa qalat haytalak. Lalu apa jawaban Yusuf? Qala ma'adallah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ada nilai keimanan yang dititipkan oleh orang tuanya. Qala ma'adallah innahu rabbi, karena sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Ahsana mathwai, dan Allah telah berbuat baik kepadaku. Kata Yusuf, ketika aku dibenci oleh saudara-saudara, Allah berbuat baik kepadaku. Ketika aku dilemparkan ke dalam sumur, Allah berbuat baik kepadaku. Ketika aku dijual bagaikan seperti budak dengan harga yang sangat murah, Allah berbuat baik kepadaku. Qala innahu rabbi ahsana maswaya. Maka dari hari ini dan selanjutnya Allah selalu berbuat baik kepadaku. Apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik. Ya. Pernah dikatakan Yusuf hampir tergoda, Pak. Ya. Ini Nabi. Mungkin kalau kita berada di posisi Yusuf,
Itu yang keluar dari mulut kita bukan qala ma'adzallah. Nah, tapi yang keluar adalah yuk gas gitu. Karena keimanan kita. Nah, iman kita sederhana gitu. Tapi ini ada iman yang luar biasa yang dititipkan. Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana ma. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku. Ahsana mathwai, dia telah berbuat baik kepadaku. Kalimat ini muncul karena ada keimanan. Maka bagaimana cara kita menitipkan, kita tanamkan iman tersebut kepada anak-anak kita? Mungkin guru-guru di sekolah sudah membantu kita untuk memberikan nilai iman tersebut. Dan di rumah adalah tugas kita untuk memperkuat, memperkokoh nilai-nilai keimanan tersebut. Ya. Kita lanjut. Kemudian setelah digoda, Nabi Yusuf hampir Pak. Nah, ini seorang Nabi. Siapa yang tidak tergoda dengan seorang yang sangat cantik mungkin, ya, yang masih muda, ya. Bahkan di negeri kita juga ada yang tergoda dengan istri-istri atasannya, dengan istri pejabatnya. Luar biasa. Siapa yang tidak? Lalu Yusuf melihat di pintu, di salah satu pintu istana, di sana berdiri ayahnya. Di sana seakan-akan tampak di mata Yusuf berdiri Nabi Yakub alaihi salam, dan beliau berteriak, "Wahai Yusuf, jangan engkau lakukan." Seakan-akan tampak di mata Yusuf, di sana ada ayahnya yang melarang. Di sana ada ayahnya yang menjaga beliau dari berbuat zalim, dari berbuat maksiat, dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti ini. Kalau kita terbiasa, maka anak-anak itu mungkin akan terngiang-ngiang wajah orang tuanya ini. Ya. Ketika mau berbuat satu kemungkaran mungkin, itu akan terbayangkan wajah orang tuanya. Mau berjudi misalkan, akan terlihat wajah orang tuanya. Mau mencuri misalkan, akan terlihat wajah orang tuanya, dan lain sebagainya. Ini efek dari nilai-nilai iman yang dititipkan oleh orang tuanya. Ya. Innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuflihuz zalimun. Karena sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya itu tidak akan menang. Orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya itu tidak akan sukses dan tidak akan berhasil. Orang-orang yang melampaui batas, yang tidak melihat hak-haknya Allah di dalam hidupnya, itu tidak akan sukses. Tapi sebaliknya orang yang tidak berbuat zalim kepada diri sendiri, yang tidak berbuat zalim kepada Tuhannya, maka dia akan sukses, akan berhasil. Ini seperti Nabi Yusuf. Di akhir cerita, singkat cerita, kita tahu Nabi Yusuf ini sukses atau tidak sukses, Pak? Sukses. Beliau menjadi seorang menteri. Saya nggak tahu kabinetnya apa, pokoknya menteri. Ya. Menteri. Modalnya apa? Modalnya adalah iman. Dengan modal iman dan berbagai macam ujian yang beliau lewati, beliau berhasil menjadi seorang menteri. Dan keberhasilan itu didapatkan dengan iman. Inilah yang bisa kita belajar, yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf alaihi salam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, beliau menceritakan bagaimana karakter Nabi Yusuf ini. Beliau menceritakan bagaimana akhlak Nabi Yusuf ini. Beliau menceritakan bagaimana kualitas iman Nabi Yusuf. Apa kata Rasulullah? Al-Karimu ibnul Karim, ibnul Karim, ibnul Karim. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Rasulullah menceritakan bahwasanya Nabi Yusuf ini seseorang yang sangat mulia akhlaknya. Al-Karim.
anak dari orang yang mulia, orang yang saleh, anak dari orang yang saleh. Orang tuanya Nabi Yakub, dan Nabi Yakub ini anak dari orang yang saleh juga. Nabi Ishak, keturunan Nabi Ishak, dan Nabi Ishak ini juga anak dari orang yang saleh, yaitu Nabi Ibrahim alaihimussalam. Artinya apa? Ketika seseorang saleh, orang tua saleh, maka kesalehan itu akan berdampak kepada anak-anaknya, akan melahirkan anak-anak yang saleh, akan melahirkan nanti cucu-cucu yang saleh. Yang bisa jadi kita yang hari ini saleh, yang hari ini akhlaknya baik, itu bisa jadi karena kesalehan orang tua kita dulu, bisa jadi karena kesalehan kakek-kakek kita, bisa jadi karena kesalehan buyut-buyut kita semuanya. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ya, berasal dari Nabi Yakub, kemudian turunan dari Nabi Ishak, kemudian juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Intinya, kalau kita mau saleh, misalkan mau mendapatkan anak yang saleh, maka salehkan dulu diri kita. Kita ingin mendapatkan anak-anak yang baik, akhlaknya yang baik, karakternya yang baik, maka perbaiki dulu diri kita. Jangan buru-buru langsung kita perintahkan anak, kemudian bapaknya nggak salat, misal gitu ya. Kemudian kita perintahkan anak baca Al-Quran, emaknya dangdutan gitu. Kadang sekarang ada yang tiktokan gitu, ada yang perintahkan kamu hafal Al-Quran, kamu baca Al-Quran, ternyata orang tuanya sibuk main TikTok dan sebagainya. Maka kita solehkan diri kita sendiri, lalu insya Allah akan soleh anak-anak kita. Ya. Jadi ini kalimat soleh. Kita akan lihat dulu bagaimana makna kalimat soleh. Ya. Kan sering Pak ya Bu, ketika ada acara, misalkan acara kondangan, pernikahan, itu yang kita ucapkan mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian ada yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi istri yang salihah. Ini ibu-ibu jadi korban biasanya, para istri jadi korban biasanya. Semoga menjadi istri yang salihah gitu Pak ya. Saya belum pernah dengar semoga menjadi suami yang saleh. Pernah Bu? Enggak ya. Ini seakan-akan yang harus salihah itu istrinya aja, suaminya nggak perlu saleh. Karena yang selalu diagung-agungkan semoga menjadi istri yang salihah, semoga menjadi istri yang salihah. Tidak pernah kita dengar semoga menjadi suami yang dalam pernikahan, semoga menjadi suami yang saleh. Begitu juga ketika pasangan tersebut lahir keturunannya, lahir anaknya, kemudian kita ucapkan, oh selamat anaknya sudah lahir, mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang saleh, mudah-mudahan anak tersebut menjadi anak yang taat, anak yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi bangsa dan sebagainya. Mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti, istri yang salehah, kemudian anak yang saleh. Lalu saya penasaran, ya, apa sih yang dimaksudkan dengan kalimat saleh tersebut? Apa yang dimaksud dengan kalimat saleh yang sering kita ucapkan dalam berbagai momen, ya, setiap lahiran, kemudian setiap kondangan dan sebagainya? Apakah yang dimaksud dengan kalimat saleh? Ketika saya membuka Kamus Bahasa Indonesia, ini saya bacakan KBBI Pak, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalimat saleh di situ diceritakan, dituliskan berarti seseorang yang taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, saleh itu seseorang yang taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Ini kita bayangkan, kalau saleh digambarkan seperti itu, kira-kira cukup nggak? Hanya taat dan menjalankan ibadah, ya. Kita bayangkan suatu saat dalam sebuah keluarga, misalkan ini berasnya habis gitu ya,
Bang, berasnya habis bang. Ya, suaminya ibadah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Bang, gasnya juga habis, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hanya saleh, hanya taat, hanya beribadah. Listriknya habis, tit, bang, token listrik habis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sibuk dengan ibadah. Ternyata saleh dalam kamus bahasa Indonesia ini tidak cukup bagi kita. Tidak bisa menggambarkan bagaimana gambaran saleh di dalam agama. Lalu kita bukalah Al-Quran. Kita tidak merujuk lagi kepada kamus bahasa Indonesia. Kita bukalah Al-Quran. Di sana ada ayat-ayat yang menceritakan tentang orang-orang saleh dan apa yang dimaksud di dalam Al-Quran dari kalimat saleh tersebut. Dan kita dapatkan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasulah faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." An-Nisa 69. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasulullah, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, orang-orang yang taat kepada Allah akan bersama para nabi. Wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur. Wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah. Wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Di sini disebutkan kalimat saleh. Ula wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah golongan-golongan tadi itu sebaik-baik teman, sebaik-baik orang yang bisa dijadikan teman. Ini Al-Quran menyebutkan kalimat salih. Apakah kita termasuk di dalamnya ataupun tidak? Apakah kita termasuk dari orang-orang yang saleh sebagaimana yang disebutkan Al-Quran ataupun tidak? Lalu kita buka tafsir-tafsirnya. Lalu kita buka pemahaman-pemahaman ulama terhadap kalimat saleh ini. Dalam tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil karya Imam Al-Baydawi, beliau mengatakan orang yang saleh ini, coba lihat kita masuk ke golongan yang keberapa. Kata Imam Al-Baydawi, dari ayat 96 surah An-Nisa tersebut, orang-orang saleh adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan menghabiskan hartanya di jalan Allah. Orang saleh adalah orang yang taat kepada Allah, yang beribadah kepada Allah dan menghabiskan hartanya di jalan Allah, pada jalan yang benar, bukan pada jalan yang mungkar. Ini menurut Imam Al-Baydawi. Apakah kita masuk atau tidak? Lalu Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir yang beliau mengatakan, orang-orang saleh itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau sahabat Rasulullah kita sudah tidak termasuk. Kita nggak masuk orang yang saleh. Al-Imam Ibnu Katsir beliau mengatakan orang yang saleh adalah orang yang baik amalannya. Orang yang baik amalannya, baik itu amalan yang zahir, yang tampak, ataupun amalan yang batin, yang tidak terlihat. Di depan manusia baik, di rumah juga baik. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Kadang ada orang ketika sholat di masjid itu khusyuknya luar biasa, baiknya luar biasa. Di kantornya itu baiknya luar biasa. Begitu pulang ke rumah, itu sama istrinya musuhannya juga luar biasa. Nah, biasanya seperti itu. Di pekerjaannya itu baik sama orang, tapi ketika pulang ke rumah sama istri kurang baik,
dengan anak-anak kurang baik, dan sebagainya. Imam Ibnu Katsir orang yang saleh, beliau katakan adalah orang-orang yang baik lahirnya dan juga baik batinnya, baik di luar rumah dan baik juga di dalam rumah, baik kepada anak-anaknya, baik kepada istrinya dan sebagainya. Lalu Imam Al-Khazin beliau mengatakan di dalam tafsirnya, orang-orang yang saleh faulaika ma'an nabiyyin, ini nabi, wasiddiqin, siddiq ini maksudnya Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada, dan orang-orang yang syahid ini maksudnya adalah 3 orang sahabat, 3 orang khalifah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Lalu wasalihin, dan orang-orang yang saleh menurut Imam Al-Khazin adalah para sahabatnya Nabi. Berarti ini kita tidak termasuk dalam golongan menurut pendapat Ibnu Katsir. Mungkin kita sebagian termasuk nih Pak. Sebagian kita mungkin di pekerja di kantornya baik, kemudian di rumahnya juga lebih baik kepada keluarganya. Ini juga ciri-ciri orang yang saleh. Lalu Profesor Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir beliau katakan bahwasanya orang yang saleh itu bukanlah orang yang sempurna. Orang tua yang saleh itu bukanlah orang tua yang sempurna, bukanlah orang tua yang selamat dari kesalahan-kesalahan. Akan tetapi kebaikan-kebaikannya lebih baik dari keburukan-keburukannya. Kebaikan-kebaikannya lebih dominan daripada keburukan-keburukannya. Kayaknya ini kita termasuk ini Pak. Ya. Kadang kita hari ini baik, ya, imannya lagi naik gitu. Kita di rumah baik, sama keluarga baik. Lalu tiba-tiba kadang emosi, kadang tiba-tiba marah dan sebagainya. Iman kita sedang turun. Artinya orang soleh ini tidak dituntut untuk menjadi orang yang sempurna. Orang tua yang soleh tidak dituntut untuk menjadi orang tua yang sempurna. Anak yang soleh yang kita harapkan ini tidak dituntut untuk menjadi anak yang sempurna. Tapi minimal kebaikan-kebaikan yang dilakukan itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada keburukan-keburukan yang dilakukan. Minimal kebaikan-kebaikannya itu lebih dominan daripada keburukan-keburukannya. Ini adalah arti kata soleh. Jadi jangan kita bayangkan orang soleh, orang soleh adalah orang yang sangat sempurna. Berarti pengertian soleh ini itu sudah cocok sama kita, seperti yang digambarkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili. Tidak harus sempurna. Dari kisah Nabi Yusuf. Yusuf mempunyai orang tua, Nabiullah Yakub. Nabi Yakub sempurna atau tidak? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Kisah yang sampai kepada kita hari ini itu mungkin hanya bermula ketika Nabi Yusuf bermimpi dan menceritakan kepada ayahnya bahwasanya beliau bermimpi, dan itu salah satu tanda beliau akan dijadikan sebagai seorang nabi. Dari situ cerita yang sampai, kisah yang sampai kepada kita, dan seterusnya, dan tidak sampai kepada kita bagaimana proses sebelumnya, sebelum beliau bermimpi. Ternyata Nabi Yakub jauh sebelum Nabi Yusuf ini diangkat menjadi nabi, jauh sebelum Nabi Yusuf ini menceritakan mimpi beliau kepada ayahnya, Nabi Yakub pernah melakukan kesalahan yang mungkin karena kesalahan tersebut beliau dijauhkan dari anaknya, dijauhkan dari Nabi Yusuf. Karena kesalahan tersebut, ya, beliau dipisahkan dari anaknya. Ya, dipisahkan karena kesalahan. Artinya Nabi Yakub tidak juga sempurna. Dikisahkan pernah suatu saat beliau ini memasak daging domba yang masih muda. Anggaplah mungkin kita makan kari kambing misalkan, atau apa gitu, ya. Beliau memasak daging domba yang masih muda. Lalu baunya itu tercium kepada tetangga-tetangganya, kepada orang-orang terdekatnya, tapi tidak beliau bagikan kepada orang-orang terdekat.
dimakan sendiri. Ini kadang kita bawa pulang duren gitu. Beli duren sekarang. Tetangga kita kebagian baunya aja, Pak. Ya. Bisa jadi gara-gara itu Allah menghukum kita. Sebagaimana Nabi Yakub, beliau tidak sempurna juga. Ya. Karena hal tersebut, ya, tidak beliau bagikan kepada tetangga dan orang-orang yang terdekat dengan beliau, maka beliau dipisahkan dari anaknya, dipisahkan dari Yusuf alaihi salam, dan beliau menangis dan menyesali luar biasa, sampai mata beliau ini hampir buta karena sedih meratapi kepergian siapa? Yusuf alaihi salam. Artinya tidak ada orang tua yang sempurna dan tidak ada anak-anak yang sempurna, dan orang tua yang saleh juga tidak harus sempurna, dan anak-anak yang saleh dan salihah juga tidak harus kita tuntut untuk sempurna. Kan kadang sekarang seperti itu, Pak, ya. Ini anak kita harus bisa terbang, harus bisa berenang, harus bisa berlari, semuanya harus bisa, harus perfect gitu, harus sempurna. Nah, tapi apakah kita sudah sempurna atau tidak? Kita tuntut anak kita harus bisa saleh, harus salehah dan sebagainya, padahal kita juga belum saleh. Ya. Dan ini bisa kita pelajari dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Ini pengertian kalimat salih yang harus kita pegang. Tidak harus saleh itu tidak harus sempurna, Pak. Minimal kebaikan-kebaikan kita itu lebih dominan dari keburukan-keburukan yang kita lakukan. Kadang iman kita kan naik turun, Pak, gitu. Gak mungkin naik terus gitu. Kalau naik turun kasihan malaikat, dan gak mungkin juga turun terus iman kita, kasihan setannya nanti. Kalau iman kita turun terus, siapa yang jadi setannya? Kan seperti itu. Baik. Lalu di waktu yang sangat singkat ini, setelah kita mengetahui kalimat saleh ini, pengertian kalimat saleh di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang mana barangkali itu mungkin cocok dengan karakter kita, cocok dengan kepribadian kita. Lalu bagaimana tuntunan Al-Quran? Kita sebagai orang tua, apa yang bisa kita lakukan supaya anak-anak tersebut pulang kepada kita kalau ada masalah, misalnya, supaya kita menjadi tempat curhatnya anak-anak? Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa dianggap orang tua yang saleh? Apa yang bisa kita lakukan agar kita itu dianggap oleh anak-anak kita bahwasanya kita juga adalah orang tua yang saleh? Ini yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran, bahwasanya orang tua itu bertanggung jawab menanamkan keimanan kepada anak-anaknya. Sebagaimana kisah Yusuf, Nabi Yakub alaihi salam bertanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai keimanan kepada Yusuf. Sehingga andai pun Yusuf itu jauh dari orang tuanya dengan modal keimanan tersebut, maka dia tidak akan jauh dari Allah. Maka dia tidak akan berbohong. Maka dia tidak akan mencuri karena ada keimanan tersebut. Ya. Maka kita bantu guru-guru kita di sini, kita bantu ustaz-ustaz kita di sini yang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai iman, yang berusaha menanamkan nilai-nilai akidah, ketakwaan kepada anak-anak kita. Kita bantu ketika mereka di rumah. Kadang di sekolah baik, tapi pulang dari sekolah jadi tidak baik, seperti itu. Atau kadang di depan kita baik, di kamar dia tidak baik. Ini berarti ada masalah dengan keimanannya. Bagaimana kita mengenalkan Allah kepada anak-anak kita? Bagaimana kita mengajarkan salat kepada anak-anak kita? Kita kenalkan Rasulullah, kita kenalkan Nabi kita. Ya, kita ajarkan Al-Quran, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Dengan cara menjadi teladan bagi mereka. Ini kadang anak-anak dipaksakan untuk menghafal juz 30, harus hafal 30 juz sebagainya, tapi orang tuanya ketika sholat selalu qul huwallahu ahad,
Qul a'udzu birabbin nas, inna a'tainakal kautsar, iza jaa, tidak berusaha untuk memperbaiki diri, tidak berusaha untuk menambah hafalannya, tapi anaknya disuruh tidak menjadi teladan yang baik. Anaknya disuruh salat, orang tuanya kadang ada yang main game misal. Lalu diperintahkan anaknya supaya menjadi baik, tapi orang tuanya tidak baik. Diperintahkan anaknya untuk membaca Al-Quran, tapi orang tuanya tidak pernah membaca Al-Quran. Karena anak-anak itu sudah banyak penelitian-penelitian yang mengatakan anak-anak itu adalah peniru yang sangat handal, kan gitu, sangat pandai dalam meniru. Emaknya pinter dandan, bersolek, maka anaknya juga nanti akan pinter dandan. Dilihat, ditiru. Orang tuanya yang rajin ke masjid, maka anak-anaknya juga insya Allah akan rajin ke masjid. Orang tua yang membaca Al-Quran di rumah, maka anak itu akan melihat, ini ayah rajin sekali baca Al-Quran. Orang tuanya rajin tahajud misalkan, anak ini akan melihat, kenapa ayah bangun malam-malam, kenapa sholat malam-malam, dan sebagainya. Maka dia juga akan meniru apa yang kita lakukan. Maka tanamlah hal-hal yang baik, tanamlah keimanan, tanamlah ketakwaan dalam diri anak-anak kita, sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Yakub alaihi salam kepada Nabi Yusuf. Ya. Kalau seandainya tidak ada iman, ini ketika digoda oleh perempuan, itu gol itu Nabi Yusuf itu. Kalau tidak ada iman. Dan berapa banyak kisah-kisah yang sampai kepada kita, begitu banyak orang yang takut tidak jadi melakukan sebuah maksiat itu karena takut kepada Allah. Ya, karena takut kepada Allah. Dan bahkan di dalam hadis-hadis ini disebutkan, ketika seorang pemuda yang sangat mencintai seseorang, sangat suka kepada seseorang, lalu dia berusaha untuk mendapatkan orang tersebut, dia berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut, dia bekerja mencari uang untuk mendapatkan wanita tersebut. Dan begitu uangnya sudah ada, wanitanya sudah dia dapat, dan dia dalam posisi sudah bebas bisa melakukan apapun, lalu dia katakan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak berzina karena kenapa? Ada iman, takut kepada Allah. Oh, kami tidak mencuri karena kenapa? Takut kepada Allah. Ini kadang kita biasa SPPD biasanya ini dimanipulasi gitu kan, takut kepada Allah. Ada iman yang ada di dalam diri kita. Ini tugas kita yang pertama. Lalu tugas kita yang kedua sebagai orang tua, setelah menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, bahwasanya orang tua yang saleh, mereka bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya, terhadap jenjang pendidikan anaknya. Berikan mereka pendidikan yang terbaik, baik itu di sekolah ataupun di rumah, sebagaimana pendidikan yang diberikan oleh Nabi Yakub kepada Yusuf. Berikan pendidikan yang terbaik. Kita curahkan semua energi kita, usaha kita, harta kita, uang kita habiskan untuk pendidikan anak. Gak ada yang rugi. Tidak ada yang rugi. Sebanyak apapun harta yang kita keluarkan untuk pendidikan, untuk kebutuhan pendidikan anak kita, maka semua akan dicatat sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah. Dan ketika kita lihat sekarang, begitu banyak anak-anak yang rusak, main game, kecanduan gadget, kecanduan game dan sebagainya, rusak moralnya. Ketika kita cari sebabnya kenapa, di sana ada orang tua yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya. Ada orang tua yang membiarkan anaknya begitu saja sehingga pikirannya tidak berkembang. Pikiran anak tersebut tidak berkembang dan rusaklah moralnya, rusaklah anak tersebut karena tidak diperhatikan pendidikannya. Ya. Kita berikan pendidikan yang terbaik.
pelajaran-pelajaran agama yang terbaik. Ya, karena tidak ada yang rugi. Ini sedekah bagi kita semua. Ya. Sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya ini dianggap sedekah, Pak. Bukan beban. Sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya itu juga dianggap sebagai sedekah. Bahkan sesuatu yang diberikan oleh seorang istri kepada suaminya itu juga dianggap sedekah. Kan sekarang banyak ini istri-istri itu karirnya lebih bagus daripada bapak-bapak nih misalkan. Ya. Ataupun bapak-bapak lebih cepat pensiunnya daripada ibu-ibu. Gajinya sudah nggak ada lagi. Istrinya masih ada. Yang membiayai siapa? Istri. Maka ada sedekah yang dikeluarkan. Nabi kita itu menyampaikan kepada para perempuan, wahai ya ayatuhan nisa, wahai para istri-istri, tasaddaqna walau bihulliyikunna. Bersedekahlah, keluarkanlah harta kalian kepada anak-anak untuk pendidikan mereka, ataupun kepada para suami. Bersedekahlah, keluarkanlah harta kalian walau bihulliyikunna, meskipun itu dengan perhiasan-perhiasan kalian. Ada gelang, jual gelang untuk pendidikan anaknya, tidak masalah, ini sedekah. Ya, ada mahar misalkan, mahar kawin dulu, mahar nikah dulu, kita jual untuk membiayai usaha suami, ini sedekah. Maka bayangkan yang kita berikan sebagai seorang suami kepada istri, yang kita berikan kita sebagai seorang ayah kepada anak-anaknya, itu semua akan dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari harta yang sudah kita keluarkan. Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita terima dari harta yang kita sedekahkan. Baik itu kita sadari ataupun kita tidak sadari. Yang pasti semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu. Ya. Setelah kita tanamkan keimanan, lalu kita bertanggung jawab terhadap pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Lalu yang ketiga, orang tua yang saleh, salah satu cirinya adalah mereka orang-orang yang bersyukur terhadap anugerah anaknya. Orang tua yang bersyukur dengan kehadiran anaknya. Tidak dijadikan beban. Oh, ini semakin banyak anak, semakin banyak beban misalkan. Tidak. Orang tua yang bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surah Al-Furqan ayat 34, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang saleh, orang tua yang saleh, suami yang saleh, yaquluna, mereka berkata, mereka berdoa, memohon kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina. Ini doa yang sering kita baca. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, hablana min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan dari keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, mereka orang-orang yang menjadi penenang hati kita, yang menenangkan hati kita. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami orang-orang yang muttaqin, jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kita bersyukur dengan adanya istri, kita bersyukur dengan adanya anak-anak. Inilah doa yang sering kita panjatkan setiap salat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kami bersyukur orang-orang yang saleh. Orang-orang yang saleh adalah orang-orang yang bersyukur, yang diberikan kepada mereka anak-anaknya, yang diberikan kepada mereka istri-istrinya. Kadang sebagian istri ini jadi beban bagi kita gitu, Pak. Ini mau keluar nggak boleh gitu kan, mau kerja nggak boleh, selalu dilarang-larang, tidak menjadi beban. Dan istri-istri solehah juga seperti itu. Ya, istri-istri solehah juga menjadi penenang bagi suaminya, ya, bukan menjadi musuh.
Kan salah satu ciri-ciri istri yang salihah adalah ketika dia meninggal itu suaminya menangis, suaminya sedih, teringat akan kebaikan-kebaikan istrinya. Begitu juga sebaliknya. Ya. Ciri-ciri suami yang saleh ketika beliau meninggal, ini istrinya menangis, teringat akan kebaikan-kebaikannya. Ya. Jangan dibalik. Nah, kadang sebagian ketika istrinya meninggal itu merasa innalillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu merdeka, kita sudah merdeka, bebas kemana saja, bebas melakukan apa saja dan sebagainya. Tidak. Ya, ini bukan orang-orang yang saleh. Maka para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur di nomor yang ketiga, selanjutnya kita tidak, orang-orang yang saleh, orang tua yang saleh itu tidak mudah mengeluh ketika mendidik anak-anaknya. Orang tua yang saleh itu sabar terhadap perilaku buruk anaknya. Orang tua yang saleh itu tidak akan menuntut kepada anaknya yang berlaku tidak baik. Jadi harus sabar. Kemudian tidak banyak mengeluh, ini anak ini nakal dan sebagainya, lalu kita emosi. Tidak. Sebelum kita menuntut anak tersebut untuk menjadi saleh, maka kita terlebih dahulu harus saleh. Sebelum kita menuntut anak tersebut berbakti, maka jauh sebelum itu kita diperintahkan untuk berbakti juga kepada anaknya, anak kita. Ya. Ada tanggung jawab. Jadi nanti di akhirat akan ada, Pak, akan ada orang tua yang akan ditarik oleh anak-anaknya dari surga, akan ditarik dan dimasukkan ke dalam neraka. Ada anak-anak yang masuk neraka. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau masuk neraka?" Dia katakan, "Orang tuaku adalah orang tua yang saleh, sibuk beribadah dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka tidak mengajarkan kepadaku bagaimana salat. Mereka tidak mengenalkan kepadaku siapa Allah. Mereka tidak mengenalkan kepadaku Al-Qur'an." Orang tua yang lalai, sehingga aku tidak salat, tidak ibadah, tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak tahu Al-Qur'an, tidak baca Al-Qur'an, dan masuk neraka. Lalu Allah perintahkan, "Wahai malaikat, cari siapa orang tuanya di dalam surga." Cari anaknya di dalam neraka, orang tuanya di surga. Karena ini ahli ibadah, sering ke masjid, kemudian beristighfar, Masya Allah. Tapi lalai dan abai terhadap anaknya. Lalu diperintahkan, "Wahai malaikat, keluarkan orang tuanya." Dan ditanyakan, "Apakah selama di dunia kalian ini abai, lalai terhadap anak-anak kalian? Tidak diajarkan agama, tidak ditanamkan iman, tidak diajarkan Al-Quran sebagainya?" "Iya," katanya. Lalu Allah perintahkan malaikat, "Masukkan anak ini ke dalam neraka dan masukkan orang tuanya bersama dia juga ke dalam neraka." Jadi akan ada orang-orang yang menuntut kita nanti. Maka sebelum anak tersebut menuntut kita di yaumil qiyamah, maka kita didik mereka dan harus bersabar dalam perilaku buruk anak tersebut. Anak nakal bersabar, kayak gini. Urun sabar luah lampuh, Pak, ya. Orang kata orang Aceh, pensir be tinggal sirtuh. Jadi banyaklah bersabar. Banyak sekali fadilah-fadilah orang yang bersabar di dalam mendidik anaknya. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa batas. Allah berikan tanpa perhitungan. Tidak ada limitnya Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar di dalam hal apapun. Lalu yang kelima, di antara 7 hal ciri-ciri orang tua yang soleh, yang kelima adalah orang tua yang soleh adalah orang tua yang terus belajar dan memperbaiki diri mereka. Orang tua yang soleh adalah orang tua yang tidak berhenti belajar, yang terus mengupgrade diri mereka. Ada pepatah Arab yang mengatakan, "Aslih nafsaka yuslihu lakan nas." Perbaiki dirimu sendiri,
maka orang akan berlaku baik kepadamu. Perbaiki dirimu sendiri, maka istri akan berlaku baik kepadamu. Perbaiki dirimu sendiri, maka anak-anak akan berlaku baik kepadamu. Aslih nafsaka yuslihu lakan nas. Di dalam rumah misalkan hal-hal yang baik ini kita praktekkan, kita perbaiki diri kita. Yang mungkin selama ini, mohon maaf, mungkin ada sebagian kita yang mungkin terbiasa buang angin sembarangan, Pak. Bahkan di depan anak gitu. Ada yang main game di depan anak. Ataupun ada yang melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di depan anak. Maka dia akan melihat bagaimana dia akan baik. Jadi yang terbiasa mungkin ibu-ibu misalkan yang bebas biasa buang angin di depan anak, ini sudah mulai bisa diubah sifatnya, perilakunya. Janganlah di depan anak. Di depan suami mungkin boleh gitu ya kan, tapi jangan di depan anak, nanti ditiru oleh anak-anak kita. Aslih nafsaka yuslihu lakan nas. Perbaiki diri kita sendiri, maka orang-orang nanti akan menjadi baik. Ketika anak melihat, oh orang tuanya baik, maka dia akan mengikuti. Dan ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi. Efek orang yang berbuat baik, orang tua yang berbuat baik terhadap anaknya, ini Allah abadikan di dalam surah Al-Kahfi. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Dan adapun ada jidar, dinding, tembok yang hampir roboh di dalam sebuah kota fil Madinah. Li ghulamaini yatimaini. Rumah tersebut, tembok tersebut milik dua orang anak yatim. Wa kana abuhuma salihah, dan orang tuanya adalah orang-orang yang baik. Orang tua mereka adalah orang-orang yang baik. Orang tuanya sudah meninggal. Akan tetapi Allah jaga keturunan-keturunannya dengan adanya tembok. Lalu Nabi Khidir membangun tembok tersebut, memperbaiki rumah tersebut untuk menjaga khazinah, untuk menjaga harta yang ada di dalam rumah tersebut. Nabi Musa terheran-heran, kenapa engkau lakukan ini wahai Khidir? Lalu beliau katakan, inilah yang Allah perintahkan kepadaku. Sesungguhnya orang tua yang saleh, meskipun dia sudah meninggal, orang tua yang baik meskipun dia sudah meninggal, maka anaknya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dua anak yatim tadi. Orang tuanya sudah meninggal, tapi anaknya dijaga oleh Allah melalui Nabi Khidir. Dijaga hartanya. Suatu saat ketika mereka sudah dewasa, suatu saat mereka sudah besar, maka harta tersebut bisa mereka manfaatkan. Ini sebagai bentuk rahmat dan pemberian dari Allah kepada mereka. Kita saleh, maka anak-anak kita meskipun kita sudah tidak ada, itu akan dijaga oleh Allah. Kalau orang tua saleh, bahkan mungkin cucu-cucunya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak pernah berhenti untuk menjadikan diri ini saleh. Tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk mengupgrade diri kita, belajar ilmu agama sedikit-sedikit. Ya, kapan lagi kalau tidak sekarang, Pak? Mungkin sudah banyak waktu yang kita buang bertahun-tahun. Kita disibukkan dengan pekerjaan, disibukkan dengan dunia kita, dan kita lalai dari belajar agama. Yang umurnya sudah 40 tahun. Yang umurnya sudah 40 tahun. Ya. Imam Malik mengatakan di kota Madinah itu setiap orang yang sudah mencapai umurnya 40 tahun, lalu mereka beruzlah, menjauh dari manusia, menjauhi dari tongkrongan-tongkrongan, lalu mereka menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperdalam ilmu agama. Ketika umurnya 40 tahun. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Lalu apabila seorang hamba itu sudah mencapai umur 60 tahun, ini kayaknya belum ada yang 60 tahun, Pak ya. Ya, Masya Allah, masih muda-muda. Kalau seorang sudah sampai umur 60 tahun,
maka Allah tidak akan menerima satu uzur pun, Allah tidak akan menerima satu alasan pun kenapa orang itu belum dekat kepada Allah, kenapa orang tersebut tidak belajar agama, kenapa orang itu tidak lebih taat kepada Allah. Kalau umurnya sudah 60 tahun, kalau tidak berubah, maka tidak ada harapan lagi untuk berubah. Kadang pensiun sudah, Allah juga tahu kita udah pensiun misalkan. Kenapa tidak dekat kepada Allah? Kenapa tidak rajin salat jamaah? Kenapa tidak upgrade ilmu agama? Ya. Maka ini kewajiban kita semua. Dan ini juga bisa kita lihat dari kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam dan Yakub alaihi salam. Itu selalu belajar. Apa kata Nabi Yusuf? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku selalu mengadu kepada Allah. Aku selalu belajar kepada Allah. Aku selalu mengupgrade diri dan memohon ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang dilakukan oleh orang tua saleh. Yang terakhir, dan ini sangat penting, adalah mendoakan anak-anaknya. Orang-orang saleh, orang-orang tua saleh ini sering mendoakan anak-anaknya. Berapa kali dalam satu hari kita mendoakan untuk keberhasilan anak-anak kita? Berapa kali dalam satu hari kita mendoakan agar anak-anak kita menjadi anak yang saleh? Berapa kali kita sebut nama mereka di dalam salat? Jangankan kita, Pak, para nabi sekalipun mereka statusnya nabi yang jauh di atas kita, kualitas imannya jauh di atas kita. Itu mereka nabi mendoakan terhadap anak-anaknya, mendoakan terhadap masa depan anaknya, apalagi kita. Ya. Ini saya lihat kita termasuk orang-orang yang wajahnya itu khawatir terhadap anak-anak kita, terhadap masa depan anak-anak kita, khawatir. Maka salah satu cara untuk menghilangkan kekhawatiran tersebut terhadap masa depan anak kita adalah dengan mendoakan mereka dengan sebaik-baik doa. Sebutkan nama mereka, bangun malam tahajud, doakan mereka. Salat duha, doakan mereka. Selesai baca Al-Quran, doakan mereka. Minimal selesai sholat 5 waktu kita doakan anak-anak ini. Kita memohon pertolongan kepada Allah. Karena anak-anak ini nggak mampu sendirian. Dan kita juga tidak mampu mengubah. Kita tidak mampu kita mengubah seseorang itu untuk menjadi soleh dan langsung soleh, tidak. Tapi butuh pertolongan Allah. Dan ini melewati doa. Nabiullah Ibrahim alaihi salam, apa doa beliau? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini Nabi Ibrahim. Beliau mendoakan kepada anaknya, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishak, dan nabi-nabi setelahnya dari keturunan beliau. Beliau katakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh, keturunan-keturunan yang saleh, anak-anak yang baik. Kita usaha sudah nih, para guru-guru, ustaz-ustaz ini sudah berusaha juga menjadikan anak saleh. Lalu kita memohon kepada Allah, karena Allah lah yang menjadikan mereka saleh, yang memberikan di hati mereka ada iman, yang memberikan mereka hidayah dan sebagainya. Rabbi habli minas salihin. Ini doa Nabi Ibrahim. Lalu kenapa kita begitu sombong kadang tidak berdoa? Oh, ini kan anak saya di sekolah terbaik ini, dia pasti soleh. Kita sombong tidak berdoa kepada Allah. Oh, ini anak saya sudah hafal 30 juz ini misalkan. Lalu kita tidak berdoa lagi. Rabbi habli minas salihin. Itu artinya kita sombong kepada Allah. Hanya mengandalkan kemampuan kita, hanya mengandalkan kemampuan anak kita, mengandalkan kemampuan guru-guru kita, tanpa melibatkan Allah di dalam proses tersebut. Ya, ini doa Nabiullah Ibrahim. Nabi Zakaria, ya, Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah faqala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan di sana Nabi Zakaria memohon kepada Tuhannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan-keturunan yang baik, dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya Engkau zat yang maha menerima doa-doa kami. Beliau seorang nabi dan meminta kepada Allah untuk menganugerahkan anak-anak yang baik. Lahirlah Nabi Yahya dan seterusnya. Ini mereka para nabi. Lalu kenapa kita sombong, tidak berdoa kepada Allah? Lalu ada juga yang mengatakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang soleh, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga doa sering kita lantunkan, kita mohonkan kepada Allah. Orang-orang yang saleh itu juga berdoa, ya Allah, berikanlah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri yang saleh dan anak-anak yang saleh, dan jadikanlah kami pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Dan satu lagi saya sebutkan, nutup ya. Dan satu lagi terakhir saya sebutkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau katakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang-orang yang menegakkan salat, dan jadikanlah keturunan-keturunan kami itu orang-orang yang menegakkan salat. Setelah kita lakukan berbagai macam usaha kita supaya anak-anak ini saleh dan supaya kita ini saleh, dan kita sudah sempurnakan dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah ketika anak tersebut dalam keadaan tertekan, ketika anak tersebut dalam keadaan masalah, dia merasa tidak sendirian. Ada tempat berbagi, ada tempat curhat, ada tempat bagi mereka untuk pulang. Kalau anak ini lebih suka curhat sama gurunya, berarti ada yang salah dengan orang tuanya. Kalau anak lebih suka curhat kepada teman-temannya, berarti ada salah dengan bapak ibunya. Ya. Karena fitrahnya manusia itu lebih dominan itu lebih condong pada orang-orang yang dominan kepada mereka, kepada yang dominan jasanya kepada mereka. Siapa yang sering bersama mereka, siapa yang banyak menghabiskan waktu bersama mereka, maka dia akan curhat kepada yang lebih dekat kepadanya. Maka kita usahakan di sisa-sisa waktu kita ini, di sela-sela kesibukan kita dekatkan diri kita kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan-keturunan yang mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya di sini yang bisa kita sampaikan berhubung waktu yang sangat singkat.